Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Masih ada kita, masih sehat kuat. Cuaca yang sangat mendukung pertumbuhan jamur dan bakteri sehingga banyak yang flu. Tetapi saya lihat di sini sehat kuat karena anugerah Tuhan. Amin. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kesempatan kepercayaan pemberitaan firman Tuhan. Pada saat ini saya akan berkhotbah dalam satu konteks masih sama dengan apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu. Maksimal dalam hidup mengenal Tuhan, lalu maksimal menjalani kehidupan dalam berkat Tuhan. Tetapi dalam satu tema yang spesifik yaitu Immanuel, karena hari-hari ini kita sudah dalam masa raya Natal. Kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 7. Hari ini sudah tanggal 22 Bapak Ibu. Sebentar lagi 25. Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14 kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konsep Immanuel adalah konsep penyelamatan, bahwa Tuhan peduli dengan keadaan manusia sehingga menyertai manusia untuk menyelamatkannya. Nah, bagi orang Yahudi, Sang Mesias ini, Sang Juru Selamat ini, kenyataan Immanuel ini ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Sejak mereka tahu bahwa ada nubuatan tentang Immanuel. Terus ditunggu, terus dinantikan. Bagi orang percaya, orang Kristen, saya dan saudara, kenyataan Immanuel itu sudah terjadi. Kalau orang Yahudi sampai detik ini masih menunggu, Bapak Ibu. Masih tunggu, masih menantikan kondisi, saya bilang ini kondisi Immanuel. Sebentar saya akan jelaskan. Tetapi saya dan saudara sudah mengalaminya. Karena bagi iman kita itu sudah terjadi. Katakan amin. Kapan terjadinya? Pada peristiwa Natal. Pada Injil Matius pasal 1 ketika Yusuf bimbang. Ini beta hubungan dengan Maria ini mau terus kosonde. Dia sudah hamil tanpa kusentuh. So kenapa nih? Dalam kebingungannya maka malaikat Tuhan datang
kepada Yusuf dan memberitahu bahwa ini adalah bagian dari karya Allah. Matius pasal 1 ayat 20-21 dan penulis Injil Matius menyatakan di ayat 22. Matius pasal 1 ayat 22 saya baca. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu, perawan itu, wanita muda itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Maka Natal bukanlah soal kita merayakan dengan berfokus kepada kesenangan-kesenangan jasmaniah. Mulai datang beberapa kiriman ke meja sekolah Alkitab. Ya, mulai datang satu-satu. Anak-anak saya excited. Wah, ini ada ini, mereka buka. Yang ngasih juga, yang mengirimkan minuman itu diatur sesuai warna. Jadi ada merah, pokoknya berwarna. Sungguh sangat menyenangkan. Ya, anak-anak saya membuka itu walaupun mereka tahu mereka tidak bisa sembarang meminum dan memakannya karena entah kenapa gulanya tinggi semua. Puji Tuhan ya. Karena dengan gula kita bersukaria. Amin. Tapi itulah cara kita memaknai pada masa kini, begitu. Nanti sebentar tanggal 24 sudah sibuk, 24 malam beta pakai baju warna apa? Bapak Gembala bilang kalau 25 pakai hijau. Saya belum beli. Semoga masih ada di mall, nanti besok mau cari. Takut justru kosong karena Kalvari so beli semua. Tapi fokus ini, saya tambahkan lagi. Saya ketemu dengan beberapa orang pekerja gereja bahkan gembala dan mereka berkata bahwa anggaran Natal tahun ini sekian, anggaran Natal tahun ini sekian. Saya tanya, paling gede untuk apa? Konsumsi, sound system. Ada yang rekor yang saya ketemu 150 juta habis Natal, saudara-saudara. Enggak apa-apa, no problem, tidak apa-apa. Silahkan Anda merayakan semeriah mungkin. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah, hey, bukan sekedar apa yang kita rayakan secara jasmani, tetapi ini adalah perwujudan Immanuel. Immanuel, Im artinya bersama. Im artinya bersama dan sampai-sampai bisa bersatu. El artinya Allah, artinya Immanuel, Allah dengan kita, membersamai kita. Allah di dalam kita, kita di dalam Allah, tidak terpisahkan. Ini adalah sesuatu kenyataan yang dahsyat. Satu kenyataan yang luar biasa, bahwa engkau hidup tidak sendiri, engkau berjalan tidak sepi, engkau berjalan tidak lemah, ada Allah di dalammu dan engkau ada di dalam Allah. Nah, sebenarnya ini pengetahuan dasar, pengetahuan umum orang Kristen. Tetapi kenapa perlu kita merayakan Natal dengan kembali kepada konsep yang mendasar ini? Karena begitu banyak orang Kristen, cukup banyak orang Kristen menjalani hari hidupnya, menjalani detik demi detik hidupnya seperti tidak dengan Allah. Seperti berjalan sendiri, seperti memikul beban. Cek kiri kanan saudara, kalau dia senyum bebannya sedikit. Nah, yang tidak senyum atau senyum tak tahan, itu banyak itu. Ditepuk-tepuk sedikit bilang bersabar dan berjuang. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya Immanuel adalah satu kabar besar bahwa kita bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Minimal ada 3 hal yang terjadi loh. Ketika Immanuel itu menjadi, sabar loh, beta ini kayak khotbah ini kayak nanti akan ada Immanuel. Enggak, sudah terjadi saudara. Sudah terjadi. Immanuel itu sudah datang. Yang setuju bilang amin.
Yang sudah mengalami boleh lambaikan tangan. Allah beserta. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, saya tidak salah khotbah, betul. Cuma mau kasih ingat, Nah, kita lihat beberapa hal yang mengikuti hal yang harus terjadi ketika Immanuel itu datang, ketika kondisi Immanuel itu kita alami. Lukas pasal 2 Bapak Ibu, mari kita buka. Lukas pasal 2. Ayat 1 sampai 7 adalah kisah yang seringkali dibikin drama oleh gereja-gereja ketika memperingati Natal. Sudah perhatikan, saya hanya cerita sedikit. Pada waktu itu Kaisar Agustus bikin satu perintah. Sensus penduduk. Tapi karena zaman dulu belum online, jadi semua disuruh pulang kampung. Song ada di mana, orang Manado pulang Manado, orang Rote pulang Rote, orang TTS pulang TTS, pulang kampung, daftar di kampung. Ayat 4, Yusuf tinggal di Nazaret di Galilea, dia harus pulang ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6, sampai di situ Maria bukaan ke berapa? Kalau semua melahirkan bukaan ke berapa? Beta lupa. 3 anak, beta lupa deh penghitungan bukaan. Pokoknya sudah. Ayat 7, di situ dikatakan setelah melahirkan, dibungkus dengan lampin, dibaring dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dengar Bapak. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini melukiskan Immanuel yang terjadi. Tetapi ketika dia terjadi, situasinya sangat sederhana. Nah, ada yang bilang, itu Natal sederhana ketong harus kembali ke sini saudara. Harus kembali ke sini. Dan ini penting. Saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan di satu pulau di NTT ini. Lalu dia bilang, beta mau tanya dulu. Tanya apa? Ketong baru ibadah Natal, lalu itu pendeta khotbah begini. Saudara, yang dimaksud semua ini katanya, saya tidak usah jelaskan itu pendeta pengkhotbah, tapi intinya adalah ini Yesus dilahirkan di tempat yang mewah. Tidak seperti yang kita bayangkan di kandang, itu di tempat yang mewah, di tempat yang bagus. Saya bilang di dia, suruh itu pendeta bertobat. Masa beta mau omong begitu? Bilang dia bertobat. Ada maksud kenapa Lukas menulis pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini dengan satu detil yang seperti yang kita baca. Ada maksud karena dia hendak menggambarkan bahwa Immanuel datang dengan kesederhanaan. Sebab ternyata Natal adalah perubahan cara kerja Allah. Perubahan modus operandi Tuhan. Dengar Bapak. Waktu manusia masih di Taman Eden belum berbuat dosa, Allah dan manusia itu erat dan dekat berjalan bersama. Manusia adalah pengemban amanat Tuhan Allah dan Tuhan Allah dekat dengan Adam dan Hawa. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dengar baik-baik, kedekatan itu putus. Putus, jauh dan berjarak. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, modus operandi, cara kerja Allah adalah dia jauh, dia di atas, dia tidak tersentuh, dia maha kudus. Siapa yang memandang kemuliaan Allah hangus oleh api dari sorga. Tidak bisa. Musa sekalipun orang dekat dengan Tuhan, waktu dia minta untuk melihat kemuliaan Allah, Tuhan Allah bilang, lu sembunyi di itu ceruk batu, nanti beta lewat. Tapi lu sudah bisa lihat penuh, karena kalau lu lihat penuh, lu mati. Lu hanya lihat belakang, bersembunyi di ceruk batu, Tuhan lewat, Musa hanya lihat belakang.
Itu modus operandi Allah sekian ribu tahun. Tidak tersentuh oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Lihat baik-baik. Lukas 2 ayat 1-7. Yesus datang melalui 2 orang tua yang sederhana, yang berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Belum ada Grab, belum bisa rental mobil, belum. Ada yang bilang menggunakan keledai, ada yang berspekulasi menggunakan ini itu, tapi ada juga catatan yang bilang mereka berjalan kaki sekitar 150 kilometer, berjalan bergandengan tangan. Mudah-mudahan spekulasi itu benar bahwa ada keledai. Karena beta sudah bayangkan Maria hamil tua. Yusuf, mas jauh kok. Menurut Google Maps masih 70 kilo lah. Awe, lu gendong beta kok. Yusuf ada pikul ini ransel. Kok ini ransel beta rumana sayang. Mudah-mudahan ada naik keledai. Tapi dengar baik-baik. Bukankah ini menggambarkan kita? Bukankah ini melukiskan kemanusiaan yang terus berjalan dalam kehidupan ini, tertatih-tatih menerima gempuran kenyataan hidup, karena kenyataan itu menampar dengan keras. Menghadapi tantangan demi tantangan, menghadapi batu demi batu, kerikil demi kerikil. Oh, berat sekali hidup ini, banyak pergumulanku. Tetapi Tuhanmu datang dengan cara yang sama. Dia mau bersama dengan engkau, di batumu, di kerikilmu, di tantanganmu. Dia mau berjalan bersamamu. Dan kalau ini diubah narasinya, maka kita akan kehilangan berkat Natal. Dia membersamai engkau. Haleluya. Haleluya. Persoalan kita beda-beda. Ada persoalan ekonomi, ada masalah hubungan-hubungan, ada masalah masa depan, ada masalah masa lalu yang belum terlupa. Ada masalah hubungan antar personal kita, entah di tempat kerja, entah di keluarga. Tetapi dengar baik-baik, Yesus datang pada kondisi itu. Amin. Amin. Engkau tidak berjalan sendiri. Immanuel, Allah menyertai kita. Ayat 6, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam tradisi sejarah gereja ada 2 bidan katanya yang bantu. Taruh di dalam palungan, karena struktur rumah orang Yahudi waktu itu ada rumah utama, tapi kemudian ada tempat ternak yang steril. Biasanya anak-anak domba yang baru lahir dirawat secara khusus. Katanya di struktur rumah utama sudah penuh. Jadi ada di struktur rumah kedua. Jangan bayangkan kandang babi kita di belakang. Oh, Yesus ditaruh di palungan. Palungan apa itu? Tempat makan hewan. Lalu yang kita bayangkan adalah B2 yang akan disembeli besok atau hari Selasa. Bukan, itu steril, itu baik. Tapi enggak mewah. Artinya ini urgensi, ini mendadak. Oh, kan tidak mungkin. Semua lahir. Bilang dia tahan 3 jam ini sementara dipersiapkan. Tidak, memang sudah harus darurat, lahirlah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan beserta kita. Gampang sah, Tuhan datang begitu kan dia Tuhan. Oh, enggak gampang Saudara. Sabar doh, enggak gampang. Yesus adalah pribadi Allah Trinitas. Filipi pasal 2 mencatat, dia ketika mau turun ke dunia harus mengosongkan dirinya. Katong, coba. Ini Allah ini, Tuhan Allah ini mengosongkan diri. Katong, bajalan, tak sontong de orang lupa senyum, atau orang ada muka papaya sedikit, apa yang muncul dalam hati? Disuntau beta lu lewat-lewat sah. Sentau beta nih, itu apa? Lu apa?
Beta ini Pak RT Pemponaan, jangan salah. RT di sekolah Alkitab barusan bikin pemilihan, saya hampir mencalonkan diri, saudara. Tapi saya pikir saya kalah lah, warga tidak terlalu kenal. Kosong belum tahu beta. Yesus, pribadi kealahan dalam Trinitas, mengosongkan dirinya. Itu berat. Seperti yang saya bilang tadi, katanya bukan apa-apa, tersinggung sedikit, mulai angkat sapa beta. Yesus, Allah Trinitas, pribadi kedua. Dia kosongkan dirinya demi saya dan saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ketong perlu berterima kasih kepada Tuhan, amin. Mari tunduk kepala 2 menit lah. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk Immanuel, terima kasih untuk Yesus yang mau menemani kami, yang membersamai kami dalam jatuh bangun hidup kami, dalam kelemahan, dalam pergumulan Engkau ada, dalam segala hal dalam hidup Engkau tidak pernah meninggalkan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Lalu setelah dia lahir, apa yang terjadi? Lukas pasal 2 ayat 8. Lukas pasal 2 ayat 8. Sudah lihat? Di daerah itu adalah gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Para gembala ini adalah perwakilan kaum marginal yang saking terpinggirkannya suara mereka itu tidak didengar. Disepelekan secara politis, disepelekan secara ekonomi. Mereka adalah orang-orang yang tidak dihitung, sama sekali tidak dihitung. Siapa? Gembala-gembala. Karena ternyata terjadi perubahan struktur sosial di Israel. Dulu mereka adalah penggembala kambing domba. Tetapi setelah berganti masa demi masa, mereka kemudian mengembangkan satu struktur ekonomi sosial yang lebih halus bekerjanya, pakai otak, pakai modal, sehingga mereka yang bekerja kasar, khususnya kotor dan jorok seperti para gembala, itu menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi saudara-saudara, bagi gembala-gembala yang tidak didengar, tidak dipedulikan oleh orang lain, ayat 9 terjadi. Saya yakin khotbah ini, materi ini sudah kita dengar tiap tahun. Tapi perlu disadarkan kepada kita bahwa ini sudah terjadi 2000-an tahun yang lalu. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Para gembala yang terpinggirkan justru menjadi saksi satu kemuliaan. Justru menjadi saksi satu pemandangan yang tidak terkatakan, yang tidak tergantikan oleh apapun. Sampai di sini pernah melihat pemandangan terindah di mana? Di pantai-pantai NTT, di bukit-bukit pedalaman timur sana, TTS, di Flores, di mana pernah kita? Atau ada istri sudah berwisata sampai ke Eropa, sampai ke ujung bumi? Mungkin ada yang sudah pernah pergi ke bulan. Tapi saudara, malaikat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada bagi para gembala. Itu pemandangan yang tidak bisa tergantikan, tidak bisa tersaingi. Dengar baik-baik. Itu juga ada untuk saya dan saudara. Haleluya. Ada mungkin di sini so berniat, oke sebentar be pulang, be berdoa, be tutup mata, be mau cari itu malaikat dengan kemuliaan Tuhan ada di mana. Simbol dari Tuhan menjangkau, Tuhan memberdayakan, Tuhan mengangkat semua orang percaya. Katakan amin.
Kedatangan Yesus, peristiwa Natal Immanuel bukan hanya menjadi peristiwa sejarah. Dan jangan tinggal menjadi peristiwa sejarah. Tapi dia harus menjadi peristiwa transformatif. Mengubah. Coba renungkan berapa banyak kali kita merayakan Natal. Seberapa banyak. Beta kalau di beta pun ingatan yang memang betul-betul terbayang itu umur 7, 8 itu beta masih ingat. Karena ada kawan dia isi petasan di satu roll petasan di kantong. Terus ketong itu pasang petasan pakai obat nyamuk bakar itu. Habis bakar satu dia lupa ini masih menyala. Dia taruh di kantong. Bersama dengan yang satu gepok sumbu tersulut pecah di dalam celana. Petak. Jangan ketawa saudara, masuk rumah sakit. Jadi beta pun memori Natal pertama bukan kasih Tuhan tapi kawan di rumah sakit karena pecah itu petasan. Yang saya mau tanya, kita perlu renungkan seberapa kali kita merayakan Natal. Lalu sudah berapa banyak perubahan. Berapa banyak perubahan. Para gembala ini adalah orang-orang yang sepertinya tidak punya hak untuk bahagia. Sepertinya tidak punya kesempatan untuk bersuka cita. Tapi bagi mereka ada seorang malaikat Tuhan datang, kemuliaan Tuhan bersinar bagi mereka. Lalu malaikat itu bilang, jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpainya. Dan ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Hidup berubah. Haleluya. Kalau yang ada di sana jauh 100 km dari kutub utara, pas Natal bukannya bahagia, bukannya sukacita, ada yang bakalai gara-gara sonde baku setuju dengan konsumsi yang disediakan oleh panitia. Seksi konsumsi bajengkel dengan ketua panitia, seksi transportasi bajengkel dan bendahara di sana jauh sekali. Kalau di sini semua bahagia. Lihat kiri kanan saudara, kalau dia senyum dia bahagia. Kalau dia belum senyum, dia sariawan. Ada perubahan. Ada perubahan. Mau berubah, amin. Mau berubah. Saya masih ada 1 poin lagi. Tapi saya simpan malam aja. Saya mau berhenti di sini. Yesus datang, Immanuel sudah terjadi. Sudah terjadi. Natal itu sudah terjadi. Immanuel itu sudah terjadi. Cuma mungkin kita sering lupa. Sehingga kita menjalani hidup sendiri. Itu keputusan kita, saudara. Saya mengkritik beberapa kehidupan doa orang-orang percaya yang menurut saya bodoh. Menurut saya. Berdoa, berpuasa dengan sangat tekun. Seakan-akan penyertaan Tuhan itu jauh. Saya mengkritik ini. Saya tidak bilang jangan berdoa, jangan berpuasa, enggak. Tapi berdoa dan berpuasa itu adalah wujud kedekatan. Bukan malah kejauhan. Beta mau tambah dekat dengan Tuhan ya. Andi ya beta banyak berdoa, banyak berpuasa. Loh, doa itu komunikasi. Justru kita banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak beribadah karena dekat. Kenapa lupa ibadah? Supaya beta dekat dengan Tuhan. Salah. Saya kritisi ini. Loh, Tuhan sudah dekat kok. Kenapa berdoa? Kenapa berpuasa? Kenapa ibadah? Karena beta dekat dengan Tuhan. Komunikasi harus lancar. Sehingga menjalani hidup itu bersama Tuhan. Haleluya.
lalu berubahlah. Engkau yang masih kurang damai, yang masih banyak mengeluh, bangun pagi langsung bamaki, tutup hari langsung bersungut. Hidup macam apa itu? Sepanjang hari mengeluh. Andi ya, makanya jangan terlalu banyak lihat YouTube. Di YouTube banyak masalah tuh. Ahli ini bilang itu, ahli ini bilang itu, beta son tahu itu ahli betul kosonde. Dengar Tuhan saja. Tuhan mengubah hidupmu. Kalau para gembala itu akhirnya bisa bersuka cita, bisa bersukaria. Saya bisa, saudara juga bisa. Amin. Selamat bernatal, selamat berbahagia, selamat bersuka cita. Amin.